kami mungkin sebagai pedagang kaki lima, karena Pak mungkin berdagang itu omsetnya pun kecil, tapi alhamdulillah bisa menghidupi keluarga. Dikeroyok lah, sedik oke. Nah, kalau saya menerima surat yang pertama, Pak ya, saya kaget Pak. Surat yang pertama sebelum surat yang ini kan undangan. Kalau yang pertama kan peringatan, pemberitahuan. Nah, di pemberitaan itu ya ada ancaman lah di surat itu. Harap dibersihkan, kalau tidak dibersihkan oleh petugas dengan undang-undang yang berlaku. Jadi bahasa-bahasa yang normatif seperti itu Pak, saya mohon dijaga lah. Karena di era globalisasi, di era keterbukaan itu, kita itu masyarakat itu begitu bisa macam-macam gitu. Nah itu yang kita harus hindari. Nah dengan pemaparan tadi Pak Camat, kami menyambut baik. Bahasanya bukan penertiban tapi penataan. Itu lebih bijak. Penataan. Dan ada pun kalau mau penertiban pun harus humanis, tidak boleh represif. Harus humanis. Ya kalau dari atas Pak enak, tolong yang titikkan itu harus bersih. Tapi yang menjabarkan di bawah itu sulit, seperti Pak Camat. 1 tambah 1 tidak bisa jadi 2, harus bisa 10, bisa 12. Karena berhadapan dengan sosial masyarakat yang berbeda-beda pemahaman, berbeda pengertian. Nah kami sebagai warga negara Indonesia yang baik, kami paham tentang hukum di Indonesia. Diajar saya diketikin Pak tentang Perda nomor 18 tahun 2017 tentang K3. Ya untuk khusus yang ada di lingkungan saya Pak, karena saya ini bukan koordinator Pak, tapi saya yang dituakan. Yang dituakan kalau ada apa-apa kamilah yang maju ke depan. Tahun 2012. Ketika sebelum tanah itu berganti ke pemilikan, kita tetap loyal membayar sewa kontrak per tahun. Biaya, ya biaya. Intinya saja Pak, saya sudah paham. Intinya saja apa yang mau sampaikan intinya. Ya. Sikap pada. Oke, siap. Intinya kami siap ditata. Tapi kalau untuk digusur di apa, kami keberatan. Karena yang harus dipertanggungjawabkan, saya ngobrol dengan rekan-rekan penjual yang lain. Kemarin baru datang Satpol PP 1 mobil, sudah pada stres Pak. Sudah pada stres. Karena apa? Yang curhat ke saya tuh, Pak, abi ditutup kumaha, abi kan cicilan kabang. Ayah muka bang emok, masih kena ayah Pak. Ayah muka kosipa dan bang resmi lah gitu. Nah itu yang, jadi mohon kepada Bapak Camat selaku pimpinan di wilayah Kecamatan Tarogong Karet, saya mohon mungkin kalau mau ditertibkan harus konsisten, tertibkan semua tanpa pandang bulu. Kalau mau ditertibkan, jadi harus konsisten ketika menegakkan aturan. Kenapa ini permasalahan PK? Jadi Bapak kalau berbicara terus banyak Pak, saya paham. Intinya Bapak berjualan di sana. Iya, siap. Pada hari ini diundang dan tidak dibahas. Iya. Akan saya jawab, Bapak nanti akan. Siap. Jadinya seperti itu Pak. Jadi jangan kalau melebar kemana-mana. Jadi yang dia jadi pusing Pak. Kalau tidak naon dia jadi kakak. Enggak, gini Pak. Ini kan ruang komunikasi terbuka. Ini nanti ada bertahap Pak. Jadi ada bertahap nanti akan saya jawab. Intinya Bapak hari ini menyampaikan bahwa saya berjualan di sana, tapi di dalam proses ini mendapat undangan Bapak tidak dibahas. Betul. Nah, itu bukan tidak dibahas, tapi nanti akan saya jawab. Jadi intinya seperti itu. Jadi saya bukan menuntut Bapak untuk ruang bicara, tapi kapasitas hari ini biar dipahami. Kapasitas hari ini saya berkomunikasi khusus bagi pedagang yang ada di sekitar alun-alun. Oke. Itu Pak. Inti kuncinya. Makanya tadi saya jawab, saya ini akan baik. Itu nanti akan secara bertahap. Nah itulah. Ya makanya Pak tadi ketika Bapak membahas masalah alun-alun dan sekitarnya, ya tadinya saya karena ada keperluan ya saya mau out gitu. Karena dengerin dulu nanti biar Bapak paham. Siap. Dan kalau Bapak bertanya, makanya saya inti poin pertanyaannya apa, seperti
apa dan mungkin nanti kita bisa solusi kan seperti itu. Iya. Jadi Bapak menyampaikan bahwa tujuan di sana karena ya saya ingat dan itu sudah dibeli oleh pemerintah daerah tanahnya. Kan seperti itu. Urusan itu nanti urusan lain lagi. Iya. Mungkin itulah makanya saya tidak akan terlalu ngelambung di situ Pak. Kalau emang ditertibkan untuk wilayah Garut kita bicara kabupaten aja dulu. Mungkin pertanyaan saya satu, saya di sini bukan kaki lima Pak, bukan kuliner, saya di bidang jasa. Bahkan sudah terkenal dari Babin maupun dari Babin Kantimas, dari Kejaksaan maupun dari instansi mana, udah terkenal kantor ilegal Pak. Karena di situ sumber diskusi dan koordinasi, walaupun dikatakan kantor ilegal, abal-abal Pak sebetulnya. Karena mungkin sudah terkenal, saya tikung di situ, maaf Pak, walaupun di situ banyak kumpulan dari ahli sejarah sampai orang jana ada Pak, tapi saya insya Allah tidak terpengaruhi. Nah mungkin pertanyaan saya yang sangat singkat, apakah itu bangunan saya berupa permanen atau tidak, saya tidak tahu. Tapi bagi saya pribadi, mungkin itu semi permanen Pak. Karena kemarin saya kedatangan sama Bapak Erwin, datang sounding ke tempat kantor saya, itu harus total dibongkar. Kalau saya pribadi siap, ketertiban, keamanan, kenyamanan, saya selalu itu yang mendukung. Tapi kalau seandainya untuk dibongkar, ya mungkin harus ada yang dikatakan harus total semua Pak, total semua lah. Kalau emang mau ditertibkan, mau dibongkar atau gimana mungkin itu Pak. Nah pertanyaan saya, tempat saya ini jual jasa dan informasi untuk wilayah mungkin se-Argongan dari Kapolsek maupun dari Ramil Pak. Nah lingkungan saya itu sebelum berdirinya Tambalan, mungkin Bapak Andit tahu itu daerah rawan Pak, pencurian, pembongkaran, ngambil kucing, ngambil binatang, itu selalu ada Pak. Setelah saya 24 jam standby di situ, alhamdulillah sampai saat ini sedikit kondusif Pak. Dulu kondusif, harus sedikit kondusif. Nah maka dari itu pertanyaan saya kepada Bapak Camat yang bersangkutan atau yang punya wilayah, apakah saya itu standby 24 jam bingung untuk ke rumahnya Pak? Sedangkan saya itu sudah berdiri walaupun setengah kokoh. Saya dibuat kokoh biar enak dipandang dan enak dipakai Pak. Nah pertanyaan saya, apakah saya harus dibongkar pasang atau gimana Pak? Yang samping puskesmas itu tempat saya, itu pertanyaan saya. Nah itu satu Pak. Terus pertanyaan yang kedua terkait masalah roda, harus setelah dagang sore roda tersebut harus diamankan. Sedangkan deretan saya ikut pedagang-pedagang itu emang Pak itu warga di situ bingung bawa roda kemana, sedangkan rumahnya di samping. Ada pun di situ sudah dilaksanakan, beliau itu sudah sangat manut dengan himbauan atau aturan yang sudah ditetapkan. Ada beberapa bagian warga roda di sini pagi sorenya dipuluhin. Apakah itu sama juga dalam arti tertib atau gimana Pak? Sedangkan roda sebatasnya desa satu langkah Pak. Sebentar Pak. Yang saya tahu kalau sepanjang yang ini Pak, puskesmas, sekolah, kan digunakan jalan itu kan tidak ada rumah. Itu hanya roda yang dibahas. Itu tahap kedua. Adapun surat Pak yang saya sampaikan, itu saya sampaikan ke desa. Karena jangan begini Pak, pemerintah desa ya berkaitan dengan kewilayahan, ya kami pun harus duduk dan patuh kepada pemerintah desa. Kalau itu Pak Bige selaku warga di dia, walaupun warga sementara, lapor ke Pak RW datang pindah ke dia itu Pak. Pak RW, Pak RT, cenah Pak Camat datang sorangan, abi we cenah heukeun bae da itu mah sebagian Pak. Walaupun saya secara kependudukan itu di Tarogong Kidul, tidak di sini karena di sini harus menempati rumah dinas jadi penduduk sementara. Secara kependudukan KTP mah tidak itu. Untuk hak-hak yang lain saya tidak punya, seperti hak pilih dan sebagainya tetap saya di sana. Tapi abdi tercatat jadi penduduk sementara di Tarogong Kales hubungan kaitan dengan tugas. Nah seperti itu. Jadi itu Pak. Yang pertama saya sampaikan bahwa
Untuk penataan hari ini kami undang yang ada di sini, pedagang yang ada di seputar Labuan yang siang maupun yang malam nanti ada. Adapun surat itu pemberitahuan. Intinya itu kami tidak melarang berjualan dari mulai stopan Pak, stopan sampai tadi komik itu 500 meter mau kadi itu betulnya tahap awal kadi itu nak sami kadiana sami begitu. Nah itu kami masih mendata, termasuk kami cek yang siangnya berapa, yang malamnya berapa, yang rodanya tidak dipindah itu ada berapa, kan seperti itu masih dicek. Bahkan saya sampaikan ke Pak kemarin pada saat hari Senin ke Pak Sekdes itu yang di depan kantor desa itu kok bisa seperti itu, cing kumaha bayar kudu diberesan itu izin lah. Saya tahu akan dijawab ya guys, sudah kayak kamari guys itu mah kita tahu isu pelanggaran nanti kan pelanggaran anak kan seperti itu Pak, karena saya sudah beri tahu berikan informasi bahwa itu tidak apa namanya tidak memindahkan, tidak proaktif lah kan seperti itu. Jadi nanti mungkin untuk yang sebelah sana Pak, setelah selesai ini sekarang bertahap sampai ke ujung, dan itu pun mungkin nanti ada seperti apa win-win solusinya. Tapi itu belum bisa menyampaikan sekarang. Intinya jadi ya saat ini saya bahas, saya kumpulkan, saya musyawarahkan pedagang yang ada ini itu biar paham. Nah termasuk apa? Aduh kan itu nggak bisa goreng apa yang itu kita sampai dengan jalan aduh itu kan jadilah itu hanya ada roda yang kalau tidak salah sudah tidak dipakai Pak ayat kios rembulan ya memang ada kepala ayat terus dari awal lah. Tapi yang biasa pagi-pagi mah tidak ada ayat duka minggu 45 anu sekelawang kamu sesma itu, tapi kan setelah itu pulang nah, ada cuma ya itulah. Nah itu mungkin nanti ada tahap selanjutnya. Jadi kan kudu dipikirkan seperti Bapak akhirnya berkaitan sama pada beda di jualan atau pakai produk. Nah seperti apa? Nah yang kedua itu yang di depan Pak. Nah kemarin pun saya diteguh oleh ibu bupati, termasuk yang dari mulai jualan dan baliho, teknik Pak. Saya jawab mohon maaf Ibu Wakil, itu wilayah bukan Tarogong Kaler, itu wilayah Tarogong Kidul. Sok sanajan Pak Harut. Jadi saya tidak berwenang mau musik-musik itu termasuk kami jualan di sekolah. Taman. Yang pelajaran apa bisa bersirik di Pak itu mah ada pikiran dari mah wilayah Batur. Itu mah tanggung jawab sama Tarogong. Itu baru dari itu Bapak menurut apa mari kita itu kan pada lama dan bisa kan mau api. Kalau pertama saya yang ditegur oleh pimpinan, dan yang ada kita Tarogong Kaler. Sebelah jalan, sebelah hewan, malahan lu kayak kejadian itu tadi Pak, kayak kelaka, yang naon, lu jadi itu tergeser dan sebelah jalan kaki lama. Oh saya kerja urus nanti lain tahu itu Pak, geser dan nah kalau hal administratif ini, bicara bersama kemarin karena itu ada tanggung jawab masing-masing. Berarti apa? Konsekuensi atas perintah yang diberikan pimpinan itu berat sekali. Dilaksanakan rumah, itu dilaksanakan rumah. Tapi alhamdulillah